Jadi ya, ada beberapa hal di hidup kita itu nggak kita ingat sama sekali, ya. Kita benar-benar kayak hilang gitu ya, hilang dari episode itu kayaknya hilang dari otak kita gitu. Nah, kadang-kadang saya merasa peristiwa-peristiwa seperti itu terjadinya bukan karena peristiwa itu sudah lama terjadi gitu, enggak ya, tapi kadang-kadang benar-benar baru-baru terjadi gitu. Beberapa menit yang lalu, kadang juga ya barusan lah terjadi ya, nggak sampai beberapa jam lah ya. Tapi kita nggak bisa ingat sama sekali peristiwa itu, bahkan seperti episode yang hilang di otak kita gitu ya. Nggak ingat, kita ingat datang ke satu tempat misalkan, tapi apa yang kita lakukan di tempat itu kita sama sekali nggak ingat. Saya ngalaminya berapa kali ya. Tadi pesen apa di sana, makan apa, ngobrol tentang apa, itu nggak ingat sama sekali. Ya, dulu saya berpikir bahwa itu adalah proses kita bilangnya pikun gitu ya. Jangan-jangan mulai pikun gitu ya. Jangan-jangan karena tubuh saya udah mulai jarang bergerak dan sebagainya, maka jadi eh, nggak bisa menyimpan memori lebih baik gitu ya. Memori jangka pendek saya nggak bagus gitu ya. Ternyata enggak. Setelah saya lihat-lihat tuh enggak gitu juga. Seperti saya pernah bilang gitu ya, otak kita itu kan menyimpan beberapa informasi untuk apa sih sebenarnya? Untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang kita nggak sukai, hal-hal yang membuat kita nggak nyaman, hal-hal yang menyakitkan kan gitu, seperti itu ya. Nah, dia menyimpan hal seperti itu. Terus ada beberapa memori itu aktif banget di otak kita. Dan ini lucu, biasanya itu adalah hal-hal yang kita lakukan dalam format kebohongan. Jadi kalau kita bohong pada seseorang atau pada banyak orang apalagi gitu ya, kita kayaknya perlu memikirkan strategi berikutnya gitu ya. Bagaimana kalau orang mulai mengadakan pembicaraan atau situasi itu mulai mengarah kepada pembongkaran kebohongan kita gitu ya. Kita mulai menyiapkan strategi dan sebagainya sehingga otak kita itu aktif mikir gitu-gitu aja. Tapi beberapa hal ketika saya berkunjung ke satu tempat di sana saya merasa aman, nyaman gitu ya. Saya makan sesuatu, saya menyadari ketika saya makan saat itu ya, apa asinnya gimana, pedesnya gimana, enak gak enaknya itu kayak apa, saya sadar betul ya. Tapi setelah dari sana mungkin saya juga ketemu teman itu di situ, atau mungkin staff di sana ngajak saya ngobrol cerita ini itu, saya ingat betul pembahasan itu, bahkan saya kadang-kadang sangat serius membahasnya ya. Berarti kan bukan nggak sadar tuh, full sadar ya. Nah setelah itu keluar dari sana pulang gitu ya, di perjalanan itu kadang-kadang tadi aku ngomong apa ya gitu, nggak ingat. Tadi dia tanya tentang apa ya, nggak ingat. Tadi makan apa ya, nggak ingat juga. Bahkan kadang-kadang ragu sendiri, tadi sudah bayar apa belum. Celaka ya. Nah, dulu saya berpikir apakah gara-gara alkohol ya, karena saya sering lupa bayar itu di tempat minum alkohol gitu ya, sering lupa bayar gitu. Tapi mereka tahu bahwa saya pasti bayar, jadi ya saya merasa bahwa itu masih aman aja, nyaman aja. Lupa bayar sekarang, besok kalau saya kesini saya juga pasti bayar kok ya, seperti itu Pak. Nah itu menarik ya, ketika kita cerita hal-hal yang sederhana, aman, nyaman buat kita, otak kita merasa nggak perlu menyimpan hal itu ya, sehingga peristiwa itu kayak sudah lewat aja, hilang ya. Makanya sampai ada quotes yang mengatakan bahwa kalau kita cerita tentang kebenaran itu jadi bagian dari masa lalu kita gitu ya, dan itu sudah dilupakan, juga bakal dilupakan. Tapi kalau kita cerita tentang sebuah kebohongan gitu ya, itu jadi bagian masa depan kita. Ini menarik ya, ini menarik. Jadi saya mulai benar-benar menyadari ketika saya sampai di rumah, saya tiba-tiba berusaha mengingat satu peristiwa ya. Kadang ragu, tadi sudah bayar apa belum gitu kan ya, kalau misalkan makan di warung ya. Mudah aja, saya mendeteksinya mudah aja. Saya ingat nggak saya makan apa di sana, saya minum apa di sana ya. Kalau saya benar-benar nggak ingat ya, lupa semua itu artinya bahwa itu jadi sudah benar adanya, dan
Peristiwa itu natural banget dan saya nggak perlu ingat apapun tentang itu ya. Dan kalaupun itu nggak diingat, saya juga nggak perlu mencari-cari gitu ya. Ini sudah terbukti berkali-kali bahwa ternyata ya baik-baik saja kok peristiwa itu. Dan aman-aman aja kok nggak ingat itu ya. Bahkan mungkin sangat menguntungkan ya nggak ingat itu. Karena kebanyakan orang sekarang memikirkan banyak pencitraan lah, bohong ini itulah, tipu-tipu lah, apapun hanya alasan lah. Itu buat otaknya aktif terus, bekerja terus, mikir terus. Mikir apa? Mikir supaya kebohongannya itu nggak terbongkar gitu loh ya. Sampai nggak bisa mikir yang lain. Nggak ada space lagi, nggak ada energi lagi untuk menghasilkan sesuatu yang memberdayakan, yang berguna, yang menghasilkan uang dengan mudah gitu ya. Wajar, mereka akan habis energinya ke sana semua ya. Oke, aku juga udah ngantuk nih. Bye.